Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTG edisi 24 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTG edisi terakhir. Tidak banyak, hanya ada 4 ide. Ya, itulah yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan dari penonton. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan juga yang sudah merasakan manfaat dari YFTalk, silahkan klik like. Kita langsung mulai dari ISG. Hari ini ISG ternyata masih melanjutkan koreksi, ya turun 0,3%. Dan mungkin ini masih akan melanjutkan konsolidasi. Semoga tidak turun lebih jauh dari EMA 60, sehingga kecenderungan untuk menguji resist ini masih akan dijaga dan bisa breakout gitu ya. Itu adalah harapan, namun ya kita harus menerima kondisi market apapun itu ya. Jadi yang jelas masih sama dengan stock call yang kami share di stock call ya. Bagaimana ISG dan sebagainya kita sudah jelaskan di stock call. Oke, kita langsung mulai dari saham yang pertama. Pak F, tolong bahas saham JTPE. Apakah saham ini cocok untuk invest atau trading? Oke, kita lihat JTPE. Ya, Anda mau trading atau invest? Kalau trading tentu saja kita cukup melihat teknikal. Kalau misalkan kita mau invest, pertama yang kita lihat adalah fundamentalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kinerja 2 tahun terakhir ini cukup bagus pertumbuhan dari JTPE ini. Dan kita lihat dari beberapa tahun ke belakang, bahkan sejak pandemi masih positif. Jadi ini termasuk yang cukup bagus ya. Untuk meskipun turun, dia sekarang ini sudah mulai pulih, sepertinya akan kembali ke kinerja 2019 sebelum pandemi ya, dimana memang bottom line-nya belum kembali, namun untuk revenue-nya sudah di atas. Oke, kita lihat dari pertumbuhan bagus, kemudian dari margin, kita lihat dari profit marginnya relatif ya memenuhi syarat, tapi ya agak tipis sih ya. Nah, kita coba lihat di 2020 ini, di mana tahun yang kurang terlalu bagus, dia di angka 7, jadi kemungkinan ini stabil ya, bisnisnya cukup stabil. Kalau kita di operasional pun juga angkanya mirip-mirip ya, artinya ini JTP ini bisa menjaga profitnya ya, dengan stabil, dengan pertumbuhan yang bagus. Ya tentu saja itu akan menjadi katalis ya. Yang jelas profitnya saya rasa dia menjaga untuk terus stabil. Yang berarti yang kita akan lihat adalah pertumbuhannya. Kalau pertumbuhannya saya lihat di sini memang di tahun 2023 ini masih akan berlanjut ya, bahkan di bottom line-nya cukup signifikan. Jadi ini termasuk mungkin yang menarik ya gitu secara fundamental. Nah, secara teknikal saham ini sempat tidak terlalu ada transaksi ya. Namun di bulan Juli Agustus ini mulai ramai, Anda bisa lihat transaksinya meningkat seperti ini. Jadi apa maksudnya dari informasi yang kita bisa terima dari hasil chart ini? Saham ini kadang ada dan kadang tidak ada. Jadi Anda harus antisipasi dan pintar berhitung. Kalau masuknya terlalu banyak ya, dikhawatirkan nanti semakin lama sahamnya bisa saja makin rame tetapi juga tiba-tiba sepi. Nah, berarti saya belum hitung karena di sini nggak bisa kita hitung berapa kira-kira lot yang bisa kita ambil idealnya untuk per transaksi ya, per transaksi. Oke. Kalau misalkan di PTR gitu kan ada lot maksimal gitu ya. Jadi kalau di sini nggak bisa dilihat karena itu menggunakan sistem ya. Sistem itu menghitung kira-kira barang di market itu berapa yang kita bisa beli dengan tanpa mengganggu pergerakan yang natural gitu ya. Artinya ketika kita beli pun sahamnya tidak terlalu tidak tergoreng gitu ya. Nah gitu. Jadi yang jelas sekarang ini transaksi masih bagus dan kemungkinan dengan pertumbuhan yang bagus kita lihat di jangka panjang JTPE ini juga akan melanjutkan uptrend setelah dia koreksi sejak 2021 kemarin. Jadi ini koreksinya ini sepertinya akan dipatahkan dan JTPE berpotensi naik. Jadi mungkin lebih cocok ke investing ya. Kalau melihat dari fundamental yang cukup bagus, sepertinya targetnya di 348, 380 atau 400. Itu untuk terdekat yang memungkinkan untuk jangka pendek menengah kira-kira seperti itu. Oke. Jadi untuk investing lebih cocok karena transaksinya tidak terlalu banyak ya.
Minta tolong analisa teknikal jangka pendek ASGR bagaimana? Bila mau entry, strateginya bagaimana? Berapa targetnya? Hari ini kita jual ASGR ya. Cut loss ya. Kenapa begitu? Karena dia turun di teknikal jangka pendek ya. Kita lihat jangka pendek. Saham ini sebenarnya masih ada potensi naik, namun sepertinya sebelum dia naik dia akan menutup gap. Hari ini menutup gap. Kita tadi jual di 10.50 kalau nggak salah. Itu cut loss ya. Kalau kita beli di 10.65, kita cut di 10.50. Ya seperti itulah trading ya. Cut loss itu adalah hal yang wajar dan kita nggak mau loss lebih besar. Mungkin kita akan buyback karena ada opsi buyback di bawah ya. Mungkin kalau saya akan menunggu di 10.25 atau di EMA 60 paling tidak, karena EMA 60 ini ya bisa menjadi patokan ya. Bahkan di sedikit di bawah EMA 60 itu mungkin lebih bagus ya, di 1000. Gitu strateginya, jadi tunggu koreksi dulu untuk saat ini. Oke. Lanjut ya. Pak Yev mohon pencerahan untuk saham yang mau atau baru IPO. Apakah itu bisa untuk trading mengingat kenaikan sering ARA, contohnya CHIP, HUMI, AMMN, dan lain-lain. Tapi ada juga saham IPO yang hancur macam PPRI. Minta tolong pencerahannya kalau kita mau masuk untuk saham IPO. Kita bicara trading ya ini ya. Kalau kita invest itu hal yang berbeda. Kalau kita trading itu kita nggak bisa beli saham baru IPO, baru benar-benar hari pertama kita nggak bisa. Kenapa begitu? Kita beli saham itu kan ada dasarnya. Dasarnya itu kita bisa melihat risk rewardnya. Kalau chartnya belum ada, kita melihat dari mana ya. Dan kita trading kan nggak asal-asalan. Jadi kalau kita mau masuk saham itu bukan masalah IPO atau sudah lama IPO, tetapi kita sudah bisa mengkalkulasi risk dan rewardnya. Itu aja kuncinya itu. Kita beli berdasarkan analisa, bukan beli berdasarkan misalkan ada berita IPO ini bagus sekali, prospektus bagus sekali. Belum tentu saham itu naik, dan juga trading tidak mengacu pada fundamental. Ya kalau misalkan Anda mau beli IPO kan otomatis kalau baru banget IPO itu kan gak ada chartnya, sehingga tidak bisa kita analisa, tidak bisa kita mitigasi risknya seperti apa, potensinya seperti apa. Ya kalau kita masuk saham-saham yang baru IPO, baru ini dalam tanda kutip sudah bisa dibaca chartnya, sistem kami sudah bisa baca seperti kemarin AMMN atau saham yang kemarin-kemarin tuh ya PTMP, BDKR dan sebagainya. Awan dan sebagainya itu kita masuk karena chartnya sudah bisa dibaca dan dihitung berapa stop lossnya, berapa target profitnya. Jadi bukan masalah IPO atau tidak, tetapi sudah bisa atau belum. Kalau belum bisa jangan berspekulasi, namanya judi ya. Kalau kita trading kan tidak berjudi. Kenapa? Karena kita mengkalkulasi risk yang bisa kita terima berapa, rewardnya berapa, dan di saham itu bagaimana, apakah lebih risknya lebih besar daripada risiko kita yang kita harapkan? Ya jangan ya. Gitu. Jadi kalau kita saham IPO nggak bisa trading ya, karena kita harus menunggu dia chartnya terbentuk dulu, polanya terbentuk dulu dan sebagainya. Karena ya sekali lagi di private trading room kita tidak berjudi, kita menggunakan sistem yang objektif, menghitung dan mengkalkulasi risk dan rewardnya, karena kita anggap trading itu adalah seperti bisnis. Kita seperti trading barang lah. Kita beli, misalkan kita punya toko telur, misalkan kita beli di peternak berapa, kita jual ke konsumen berapa dan sebagainya, itu yang kita ambil ya. Tentu saja itu tetap ada risikonya, tapi tidak judi ya, karena kita tidak berspekulasi. Kalau IPO kita trading, nah itu spekulasi karena ya belum ada chartnya. Anda mau berdasarkan apa? Berdasarkan fundamental berarti investasi, bukan trading. Pak Yev tolong Japfa, analisa teknikal jangka pendeknya, bagaimana potensi pergerakannya, apakah ada potensi baik, bagaimana strateginya dan targetnya. Berarti kita lihat potensi pergerakan jangka pendek untuk trading, strateginya seperti apa gitu ya. Ini saham terakhir ya itulah yang ada di kolom komentar, ya itu saja yang kita akan bahas. Ya sebenarnya sayang ya, Yeftalk cuma sedikit yang kita bahas, tapi ya itulah yang ada di kolom komentar. Kita nggak mau mengide saham apa yang enak dibahas. Kalau kita lihat dari saat ini kondisi teknikal Java, kita harus melihat kecenderungannya ini dia cenderung menyempit ya. Dan kalau kita menghitungnya potensi upside-nya di ruang yang menyempit ini semakin lama semakin mengecil. Nah saat ini aja kalau dia bisa naik, misalkan kan dia baru rebound nih dari EMA 60, dia naiknya cuma 3%. Nah Anda mau nggak? Kalau mau monggo, dengan risk
2,5%. Nah, kalau saya bagaimana? Saya akan menunggu kecenderungan ini diselesaikan dulu, dituntaskan dulu, ya. Seperti ini misalkan, dia ketika downtrend juga sama menyempit seperti ini. Ketika dia trennya menyempit ini selesai, nah dia melanjutkan penurunannya. Ketika uptrend juga sama. Ketika konsolidasi menyempit selesai, apakah dia lanjut naik atau uptrend atau downtrend atau reversal gitu ya. Gitu. Jadi yang sekarang ini dia masih menyempit dengan volume yang Anda perhatikan di sini tentu saja akan semakin sepi. Kenapa begitu? Karena ruangnya semakin menyempit. Kalau saya lihat transaksinya menyempit seperti transaksi yang mengecil seperti ini biasanya di saham-saham yang sedang konsolidasi. Tetapi saya sarankan memang trading itu membutuhkan ruang yang cukup ya. Di kita minimal saham itu memiliki potensi paling tidak minimal 5 sampai dengan di atas 10%. Kalau tidak bisa ya saham yang lain aja. Berarti yang kita pilih itu bukan berarti saham nggak bisa naik, tapi mungkin saja dia naik. Yang kita lihat cuma bisa naik 3%, 4%. Ya secara otomatis kita memilih saham yang naiknya lebih besar. Nanti Java kalau dia sudah menuntaskan ya fase, namanya ada fase ya, harga itu ada fase, dia istirahat dulu. Karena ya kalau Anda mungkin ya sudah memiliki pengalaman, mungkin Anda di sekuritas atau di aset manajemen, ada namanya konsolidasi di situ, itu di mana uang dan barang itu diperhitungkan, dibalancekan ya, sehingga cost yang akan dipertimbangkan untuk menaikkan itu nanti dihitung berdasarkan apa yang ada di market. Tentu saja butuh dana besar ketika market sedang konsolidasi. Tergantung sih ya, itu tergantung ke big caps atau small cap atau mid cap gitu ya misalkan. Kalau Java ini mungkin masuk kategori mid cap ya, itu 15T gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat di sini dia sudah naik kan. Nah sekarang ini dia istirahatnya ini biar diselesaikan dulu. Kita nggak perlu tahu bandar seperti apa, price maker seperti apa, yang jelas selama dia masih menyempit ya udah cari yang lain dulu sampai menunggu nanti dia keluar dari fasenya ini. Kapan itu, hari apa, jam berapa saya tidak tahu ya. Kalau saya bisa menjawab berarti saya lah price makernya gitu. Besok bulan September tanggal 2 jam 4 misalkan atau jam 2 sebelum penutupan saham ini breakout. Nah, saya kasih tahu seperti itu, berarti saya adalah price maker. Kalau nggak dukun ya price maker, gitu ya. Tapi sekarang ini ya kita ikuti market yang karena saya bukan price maker ya saya akan melihat ini seperti ini, saya akan menghindari terlebih dahulu atau wait and see dulu sampai dengan dia fase konsolidasinya ini dituntaskan. Kapan itu nggak tahu sekali lagi. Ya, oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Cukup singkat karena ya itulah yang ada di kolom komentar dan itulah yang akan kita bahas. Kita nggak mau dianggap memiliki kepentingan pada sebuah saham atau sebuah perusahaan untuk menaikkan sahamnya atau menurunkan sahamnya. Murni yang kita bahas adalah permintaan dari penonton. Sedikit banyak penontonlah yang menentukan ya. Silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini atau di F-Talk sebelumnya. Semoga dapat diterima dengan baik, dapat diambil hikmahnya, dapat diambil ilmunya, dapat diambil sebagai pengalaman juga ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.